Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan bahas mata pelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja bab 8 KBM 2. Berarti bab terakhir ya. Kita ambil judul hari ini adalah gempa bumi judulnya. Seperti biasa kita bahas terlebih dahulu definisi sebelum membahas yang lain-lainnya. Gempa bumi adalah proses pergeseran goncangan sebagian bumi yang disebabkan oleh perintah Allah, Tuhan penguasa alam, dan oleh adanya unsur-unsur lain juga, serta mendatangkan akibat-akibat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi kalau kita membahas gempa bumi, jangan cuman mengacu kepada ilmu geologi saja, ya kan, atau ilmu-ilmu yang sifatnya itu di luar dari ilmu keagamaan, tetapi kita juga di sini mengacu kepada konsep-konsep keimanan kita bahwa ada yang mengatur seluruh alam, ya, yaitu Allah, Tuhan penguasa alam, ya. Jadi nggak mungkin ada akibat tanpa adanya sebab, begitu. Baik, berikutnya beberapa langkah mensikapi gempa bumi bila emang terjadi ya. Kalau bisa mah jangan terjadi karena sangat ngeri gitu. Sebagaimana kita pernah alamin beberapa waktu yang lalu ya di Jakarta. Padahal pusat gempa itu ada di Pandeglang kalau nggak salah, di pantainya itu di dalam laut. Itu aja udah ngeri, padahal nggak terlalu gede, nggak lebih dari 5 skala Richter, tetapi begitu terasa gedung itu goyang-goyang di Jakarta ketika Pak Fadli sedang mengajar, Masya Allah, langsunglah Pak Fadli banyak istighfar ya, memohon perlindungan supaya nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, begitu. Nah, yang pertama yaitu segera keluar menuju titik kumpul ya, kalau emang memungkinkan. Jangan pada lari-lari, nggak boleh nih ketika menuju titik kumpul, apakah di lapangan bagian pojok kah, atau di parkiran sebelah timur kah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetap tenang, tidak boleh panik, tidak boleh lari-lari, tidak boleh dorong-dorongan, karena kalau emang kejadian terus orang-orang pada panik, pada lari-lari, nanti malahan berakibat buruk ya, ada yang jatuh, terinjak-injak, bahkan ada yang sampai meninggal karena terinjak-injak, begitu. Makanya tetap tenang ya, tetap menyebut nama Allah, Tuhan penguasa alam sebanyak-banyaknya supaya kita beruntung ya, sambil kita menuju ke titik kumpul atau assembly point. Berikutnya yang kedua, jika emang udah terlanjur kekurung ya, terkurung di gedung, di dalam gedung atau di dalam ruangan kah, yang agak repot kalau kita menuju ke titik poin, nggak memungkinkan gitu. Apakah liftnya mati, apakah pintunya kekunci, kan bisa aja tuh ya, pintu emergency kekunci sendiri ketika kejadian gempa bumi, listriknya error ya kan, padahal mah nggak repot gitu. Kalau kita pengen ngebuka misalkan tinggal gesek kartu, tapi karena listriknya mati berarti pintu nggak bisa kebuka. Mau nggak mau kita harus berlindung, mencari tempat perlindungan di tempat kejadian, di kolong meja kah, ya kan, gitu. Dan jangan sampai kita itu tertiban ya oleh benda-benda yang jatuh. Kemudian harus menjauhi benda-benda yang keras yang bisa membuat kita luka atau cedera gitu. Misalkan kompor ya, CPU komputer. Nah, kita jangan dekat-dekat atau berada di bawah benda-benda tersebut, nanti kita tertiban gitu ya. Kemudian akibatnya bisa melukai atau bahkan menghilangkan nyawa kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang keempat, jangan memakai sepatu hak tinggi untuk yang perempuan nih ya. Jangan pakai sepatu hak tinggi biar kelihatan cakep tuh, jangkis kalau lagi dinas kondisi normal. Tetapi jika menghadapi kondisi gempa bumi tersebut, lepas itu sepatu, nggak apa-apa, nyeker dulu kah, atau cuma pakai stocking kah ya menuju titik kumpul ya. Jangan pakai sepatu hak tinggi karena akan berakibat buruk ya ketika ada proses evakuasi. Kemudian yang terakhir, memprioritaskan orang-orang cacat dan ibu-ibu hamil.
gitu. Jangan balap-balapan kita mementingkan diri sendiri, tidak, tetapi kita dahulukan orang-orang yang emang butuh pertolongan kita. Siapa itu? Orang-orang yang cacat dan ibu-ibu yang sedang hamil atau mengandung. Sekarang bagian yang C terakhir, beberapa langkah mensikapi kematian yang terjadi di tempat kerja. Nah, ini bahaya nih. Salah-salah kalau kita nggak mengikuti prosedur tetap ya, nggak ngikutin protap, nah, nanti bisa kejadian sesuatu yang kita nggak inginkan gitu. Yang pertama, bila memang terjadi, tapi mudah-mudahan jangan sampai ya, itu kita jaga kesehatan deh. Kalau emang terjadi, mau nggak mau kita harus lapor superior. Kalau kita itu sebagai manajer, ya kita lapor ke atasan kita yang lebih manajer daripada kita. Kalau cuman posisinya itu bawahan ya, seperti staf biasa misalnya, room attendant kah atau kitchen attendant kah, lapor kepada asisten chef atau supervisor housekeeping atau supervisor engineering dan seterusnya. Pokoknya lapor kepada atasan segera, jangan ditunda begitu. Berikutnya, jangan dekat-dekat jenazah yang mengalami kematian tersebut gitu. Jangan kita lama-lama di situ. Misalnya kita lama-lama di situ, ya nanti khawatir dicurigain ada sesuatu ya, dicurigain ada sesuatu hal, sehingga terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan. Segera kita lapor supervisor supaya di follow up atau ditindaklanjut. Kemudian kalau bisa mah jangan sampai ketahuan oleh pihak luar. Misalkan awak media misalnya, nah ini bisa repot ini gitu ya. Tetapi kalau emang udah kejadian pun, entah awak media entah siapapun itu, kita jangan banyak ngomong ya, kita jangan banyak komentar, kita jangan sampai salah menyampaikan sesuatu. Arahkan hanya ke staf public relations begitu, biar dia aja yang menggelar jumpa pers kalau emang perlu. Kalau emang enggak, ya berarti tetap satu suara dari public relations, karena general manager pun sudah berkoordinasi hal-hal apa aja yang harus disampaikan kepada publik, apakah itu kepada aparat keamanan kah, atau kepada pemerintah setempat kah, atau kepada keluarga kah. Nah, itu general manager bersama jajarannya, para anggota manajemen sudah pasti berembuk ya, rapat darurat pada saat itu supaya mencapai kesepakatan atau konsesi satu suara. Nggak boleh yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C, nggak boleh, harus satu suara sama semuanya supaya nggak ngawur kemana-mana. Ya udah diarahkan hanya ke PR, public relations begitu. Dan yang terakhir, jalankan prosedur standar dengan sangat ketat seperti evakuasi jenazah misalnya. Nah, itu udah diserahkan kepada para anggota tim manajemen gitu. Untuk pegawai-pegawai yang jabatannya biasa-biasa saja, pegawai-pegawai yang jabatannya jabatan rendahan gitu ya, nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak bicara, dah kita serahkan, kita percayakan kepada para pimpinan kita. Baik, itu aja yang bisa disampaikan dari Pak Fadli. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.